Nah, udah masuk nggak? Ya kan? Di aku nggak ada video kamu. Tapi di kamu ada nggak? Ada. Oke, ya udah. Berarti kayak kemarin lagi. Di Iya, aku ini cuma sendirian. Eh, eh. Halo, Pak Dokter Ahmad. Thank you udah datang. Di aku ini cuma video aku doang sih, aslinya. Tapi di kamu kita aku ada ya? ada aman. Oke, oke. Itu Wah, kenapa sih aku nggak ngerti ya settingan apa namanya settingan ininya. terus udah gitu kita diomelin katanya kalau misalnya ini 1.000 minimal nanti jadi 1.000 buat live-nya kita belum bisa. Oh gitu. Ini ini 1000 followers. Minimalnya 1.000 followers. Jadi Ya. harus ber nih Teh Anissa gabung katanya sekitaran 1940-an. Jadi kita sapa-sapa dulu nih yang ada di sini. Halo, Oke. ada Pak Dokter, ada Teh Evi. Selamat datang di live kita. Ini rutin ya tiap hari Selasa. Kalau sekarang temanya life after break up nih. Setelah life after break up itu apakah melupakan atau merelakan? Ini kan challenge yang hampir dialami sama semua orang yang patah hati. Bener gak, Mak? Betul. Atau terpaksa. Atau terpaksa melupakan dan terpaksa merelakan gitu ya. Kayak nggak bisa bener-bener lega gitu rasanya karena ada yang ganjel aja gitu. Ya nggak sih? Betul. Biasanya sih rata-rata. Oke. Okay. Terpaksa karena apa nih dari yang pernah kamu alamin atau cerita teman kamu itu kayak gimana, Mak? Ini sambil nungguin Teh Anissa ya kita ya. Ya. Lebih ke terpaksa aja untuk merelakan gitu. Kalau misalkan hubungannya tidak bisa dilanjutkan, kalau misalkan hubungannya sudah tidak bisa dijalani, ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang tuh toksik, gitu kan. Jadi mau Oke. Okay. harus lepaskan, mau tidak mau harus merelakan. Tuh. Oh, jadi kesannya tuh kayak mau nggak mau harus merelakan gitu ya. Padahal harapannya sih rela beneran, bukan terpaksa gitu nggak sih? Betul, daripada menggorogoti terus diri sendiri gitu kan. Lebih baik direlakan. Oke. Gitu. Oke, oke. Tapi menurut kamu proses merelakan itu gimana sih? Proses merelakan agak susah ya Mm-mm. kalau misalnya proses merelakan. Ya balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan sesuatu hubungan yang tidak bisa, sudah tidak sejalan dua orang ini gitu kan. Oke. Meskipun rasa ada, meskipun rasa sayang masih ada, tapi di kedua Oke. belah pihaknya merasa kita masing-masing toksik ya gitu. Jadi lebih Oke. daripada kita terus berjalan beriringan, berbarengan, tapi menggerogoti hati, menggerogoti perasaan, menggerogoti badan kita sendiri, bikin overthinking Mm-mm. juga, bikin sakit Mm-mm. gitu kan. Karena kan Mm-mm. kalau setauku tuh ya, kadang sakit itu, penyakit itu datang bukan dari makanan, tapi dari pikiran, Oke. dari hati, gitu Oh, kan, gitu. iya Daripada iya kita, sih, iya sih. ibaratkan kalau sekarang tuh daripada kitanya gila, gitu kan. Gila dalam Oke. artian gitu kan, gila dalam artian nah, lebih baik kita melepaskan, merelakan gitu. Hmm. Meskipun Nah, meskipun dari oke. sisi lain, dari satu sisi nggak mau, meskipun dari satu sisi itu nggak Iya. mau, kita nggak mau merelakan Heeh. gitu. Apalagi yang udah Oke, hubungannya oke. bertahun-tahun, bertahun-tahun, mungkin kalau misalkan yang divorce mungkin yang sudah belasan tahun gitu. Tapi daripada Mm-mm. menggerogoti terus itu bikin penyakit gitu kan, kita juga nggak mau mati muda. Mm. Bener sih, bener sih. Nah, Karena jadi kan eh iya ya, karena disadari atau enggak, relationship dengan orang yang salah itu nggak enak juga ngejalaninnya, iya nggak sih?
Itu betul. Oke, 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 oke. Begitulah Nih, dari situ ya. Gi- kebayang sih, karena tapi menurut kamu nih ya, apakah selalu hubungan yang udahan atau misalnya hubungan yang kandas itu selalu di dalamnya itu toksik atau nggak selalu sebenarnya? Nggak selalu sih. Itu balik lagi Nggak kitanya, selalu. Oke. ya itu balik lagi kitanya Hmm. pilih pasangan atau enggak. Oke, oke. Oke, menarik, menarik. Nah, di sini ada 3 orang yang gabung. Ada yang mau ikut nimbrung ngobrol kah atau cerita tentang Nah, boleh sebenarnya yang menurut kamu nih, life after breakup ini melupakan atau merelakan nih? Gitu. Posisinya udah selesai, gitu kan? Terus setelah selesai ini kayak berantem gitu kan, banyaknya gitu ya yang aku yang udah biasa aku dengerin dari curhatan-curhatan teman-teman yang setelah putus tuh kayak, iya aku tuh pengen banget loh ngelupain hubungan yang nggak menyenangkan ini gitu loh. Tapi di sisi lain kok aku juga ngerasa sayang banget kalau misalnya ngelupain karena memorinya tuh ada yang happy-nya juga, nggak munafik gitu. Itu ya kamu betul. alamin juga nggak, Mbak? Iyalah pasti kan, nggak mungkin ya terus-terusan diberikan rasa sakit gitu kan. Tapi pasti memberikan kenangan atau memori-memori yang indah gitu. Meskipun kita merelakan, tapi belum tentu kita melupakan. Itu kata kunci yang cukup menarik. Merelakan tapi nggak melupakan. Oke, Gitu. oke. Menurut kamu apa yang bikin kayak gitu, Mak? Sebenarnya? Eh, Melupakan karena kan sudah, kalau misalkan masalah lupa itu, kalau menurutku ya, karena memorinya itu pasti, kalau Oke. misalkan kita ke satu tempat gitu kan, dulu tuh aku pernah sama si ini loh, akhirnya mengingat lagi Oke. gitu. Padahal kita udah rela Jadi gitu, kita keingetan rela, lagi ya. iya udah rela, tapi Udah rela. iya kita ke satu tempat, dulu aku tuh pernah kesini loh sama si dia gitu, gitu. Ah, Ada momen-momen dejavu gitu loh. oke, oke. Jadi meskipun udah rela, tapi memorinya nggak lupa ya, nggak bisa Hmm. lupa kayaknya. Ini kita masih nungguin Teh Anissa nih karena topiknya menarik banget. Sebenarnya Bener. mungkin nggak sih kalau misalnya kita tuh melupakan memori sama mantan itu gitu ya. Jadi kita sambil tunggu Teh Anissa nih. Kalau kan, Oke. kalau misalnya ada Teh Anissa itu ada bisa dibedah ya dari sisi psikologinya gitu. Dari POV psikologinya bisa bisa kita gali juga nih dari Teh Anissa. Betul. Oke, ditungguin dulu aja. Jadi berarti kalau misalnya nih, menurut kamu nih, Mak, ketika misalnya orang tuh patah hati nih, ya, sebenarnya respon pertama apa sih yang pernah kamu alamin aja, at least, atau orang-orang di sekitar kamu alamin, sebenarnya mereka tuh apa yang mereka alamin gitu, atau yang kamu alami? Kalau misalkan orang lain nggak tahu ya, ini lebih ke pengalaman Ah, sendiri. Pas oke. patah hati ini ya, pas waktu patah hati. Ah, pas pas banget pertama kali jeder kita udahan Jeder, gitu. Itu apa yang kamu alami? kaget. Oke, kaget. Terus terus. Kaget. Itu Heeh. rasanya kaget. Karena kita tuh kan nggak pernah tahu ya, kita akan patah hati di hari apa, di waktu yang mana gitu kan. Kita kan Oke, nggak pernah tahu ya, oke, patah hati kita tuh oke. kapan akan terjadi gitu kan. Yang kita anggap itu aman-aman aja, biasa-biasa aja gitu kan. Taunya ternyata Oke. pasti jeder gitu kan. Heeh. Eh, Surprise. Kayak ini ya, kebayang sih kayak kita out of nowhere yang menurut kita semuanya baik-baik aja. After Ya, that dikasih tahu yuk kita udahan tuh kayak
Hah? Oke, gimana konsepnya? Hah? Dulu kan, pasti kaget dulu. Bener. Iya, kaget karena semua yang terjadi gitu kan, dan meminta penjelasan dia tadi kan gitu. Ini gimana, ini kenapa gitu kan. Pastinya minta penjelasan sih. Oke. Udah gitu, udah minta penjelasan dan nangis. Perempuan sih nangis. Oke. Kalau laki-laki aku nggak tahu. Halo. Oke. Nah, ini ada yang gabung nih. Halo, ini Abezi. Abezi ini salah satu kenalan kita juga dari Nusantara Muda. Itu. Terus ada Salsa juga nih, gitu kan. Salsa ini dari volunteeran kita juga nih. Jadi selamat datang buat yang baru datang ya. Ini ceritanya dipotong dulu dikit ya, Ma ya. Kita sapa-sapa dulu ini sama teman-teman. Jadi di-share, pokoknya di-like. Boleh banget buat di-like, boleh banget buat di-share. Kita ikutan nimbrung tentang life after breakup. Ini melupakan atau merelakan. Nah, tadi itu sama Irma. Jadi Irma ini salah satu tim di Ruang Curhat juga, teman-teman. Biasanya Irma yang jadi host, tapi karena aku pengen jadi host, kita gantian ya, Ma ya. Aku pengen ngegali ini soalnya, cerita ini dari Irma. Soalnya menarik banget. Dan barusan kita udah sempat bahas tentang patah hati. Itu respon pertama yang didapat sama orang, termasuk Irma ini kaget ya, Ma ya. Setelah kaget, terus apalagi Ma tadi, Ma? Meminta penjelasan. Oke, setelah kaget itu meminta penjelasan. Biasanya apa nih yang, atau kalimat apa nih yang biasanya kamu keluar ke mantan kamu yang baru banget putus itu? Biasa kamu nanyain apa sih? Minta penjelasan dalam bentuk apa tuh kalau boleh tahu? Ya, bukan baru putus, itu udah lama banget. Oh, iya, momennya, pas momen, aku nanya pas momen waktu itu gimana tuh? Gitu. Oke. Ini ada Teknisa nih, udah mau gabung katanya. Teknisa, ayo naik. Ada nggak Teh? Masuk nggak Teh? Wah, ini kenapa nih? Oke. Kaget dan nolak. Iya benar kata Salsa. Oke, ini Teknisa udah masuk belum sih? Dia aku nggak kelihatan. Nah, malah Teknisa ada, Irma nggak ada. Udah sesi tanya belum? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Mau nanya apa? Apa? Oke. Ini baru gabung Teknisa ini. Jadi Teknisa ini salah satu kontributor di Ruang Curhat. Beliau sarjana psikologi juga gitu kan. Dan Irma ini bisa dibilang mungkin penyintas ya, Ma ya. Penyintas life after breakup. Jadi kita bakal bahas dari dua POV nih ya, guys. Kita bakal bahas dari dua POV. Tuh konsumsinya nanti bikin teh sendiri ya, A ya, di rumah masing-masing ya, A, sama snack. Boleh, nanti aku disemakin alamatnya. Nanti datang aja ke rumah. Oke, jadi ini udah lengkap nih, kita sambil mulai lanjut. Jadi Teh, aku sengaja pengen Teteh sama Irma karena yang satu penyintas, yang satu ada Teteh yang emang terbiasa juga ngehadepin orang-orang yang lagi terbreak up gitu ya Teh ya. Apakah itu melupakan ataupun merelakan gitu kan, itu pertanyaan besarnya ya. Nah, sekarang jadi tadi tuh sebelum Teteh datang kita ngebahas nih, aku nanya sama Irma, sebenarnya impact pertama atau dampak pertama yang dirasain pas orang putus itu apa? Nah, Irma bilang tadi kaget dan meminta penjelasan. Terus tadi ada Salsa kaget dan nolak, gitu kan? Nah, terus udah kayak gitu, ini kita lagi pengen nanya dulu sih Teh, sebenarnya dari sudut pandang psikologi nih ya, sepengetahuan Teteh atau sepengalaman Teteh, sebenarnya secara psikologis apa sih Teh dampak pertama ketika orang ngalamin patah hati itu? Nanti kita cross check ke Irma ya.
Atau nanti kita saling melengkapi nih cerita Irma dan psikologinya itu seperti apa gitu, kondisi mentalnya seperti apa. Nanti kita gantian. Ke Teteh dulu, Teh. Boleh, Teh? Oke, makasih nih Kak Faris sama Teh Irma. Sebelumnya saya pengen nyapa teman lu join malam ini ya. Mudah-mudahan nggak ikutan overthinking, tapi kita bareng gitu ya, gimana caranya karena kita bisa jadi seseorang yang baru lagi, jadi seseorang yang punya bareng gitu. Nah, ada istilah yang namanya gitu ya, apa ya, merelakan atau melupakan gitu ya. Kalau dalam tubuh kita nih udah dirancang nih ya sama Allah tuh, jadi di otak kita tuh ada yang namanya dua area gitu ya. Dua area, yang pertama adalah hipokampus dan juga amigdala. Nah, si dua area ini tuh sebetulnya yang menyimpan memori dan emosi. Nah, kenapa nggak bisa melupakan? Karena secara alaminya pun sebetulnya di otak tuh nggak ada kode untuk melupakan nih, atau misalnya menghapus nih, itu tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi, betul. Jadi, karena kan namanya melupakan itu berarti adanya apa ya, emosi yang terlibat di situ, adanya kenangan gitu kali ya. Nah, adanya kenangan ini yang sebetulnya nggak bisa dilupakan gitu. Itu akan menjadi memori yang tersimpan. Nah, jadi semakin kuat nih emosi yang terlibat, jadi semakin dalam banget gitu ya rasa kita sama dia tuh, ya semakin inget, justru semakin kuat gitu jejak memorinya tuh. Iya. Gitu. Bener. Jadi sebetulnya memang nggak bisa melupakan gitu. Nah, di sini kalau dari secara psikologinya nih ya, kalau dari apa ya, kebanyakan tuh kita kadang suka pengen ngelupain, mungkin istilahnya move on kali ya, istilahnya move on gitu. Udah deh, aku mau move on aja deh, cari yang baru gitu ya misalnya. Tapi secara nggak sadar, sebenarnya kita tuh kayak ngasih tameng atau penolakan bahwa kita tuh pengen apa ya, nggak pengen ngerasain sakit lah, istilahnya kayak gitu. Nah, dampak inilah yang ternyata sebetulnya kita jadi lebih banyak overthinking gitu ya, misalnya aku udah mau deket sama dia, dia lagi deket sama siapa ya, malah jadi mikirin dia gitu. Terus malah jadi apa ya, beberapa hal yang menyakitkan mungkin ya, atau rasa kesel gitu yang dirasain. Itu overthinking. Terus karena kita banyak memori-memori indah gitu ya, yang mungkin sekarang jadi terluka gitu. Bener. Nah, si ini tuh bisa jadi emosi yang kita redam gitu, dan itu bisa jadi suatu saat tuh jadi emosi yang meledak gitu. Artinya jadi rarungsing gitu ya, mungkin bahasa Sundanya mah. Nah, ini tuh bagian dari emotional repress. Jadi itu yang kita repress, yang kita sengaja untuk dihilangkan. Sebenarnya nggak bisa hilang gitu. Dia tuh masuk aja ke alam bawah sadar, tapi dia akan muncul kembali sebetulnya dengan beberapa hal yang cukup banyak lukanya jadinya gitu. Jadi nggak bisa ngelupain sih intinya mah gitu. Oke, nah Irma gimana, Ma? Relate nggak, Ma? Dari pengalaman kamu gimana, Ma? Udah terlakukan sama Kak Ava ya. Katanya relate banget. Bener, relate banget. Jadi semakin tersakiti, kita tuh malah semakin ingat gitu. Serius? Masa sih? Semakin tersakiti malah jadi semakin ingat? Iya, jadi bukan semakin ingat, jadi semakin susah melupakan gitu karena rasa sakit itu. Karena kitanya tidak expect apapun tentang rasa sakit, terus tiba-tiba dikasih rasa sakit yang jelebet gitu, sebenarnya mah jelebet gitu. Jelebet, berasa kar gitu ya, ke apa namanya, ke ini petir gitu ya, ke sambar geledek yang nggak kelihatan gitu. Katanya putus kontrak katanya gitu. Aduh, putus kontrak. Abis kontrak apa nih? Kawin kontrak. Oke. Jadi kalau dari pengetahuan dan pengalaman aku juga memang sebenarnya kita tuh sangat sulit untuk bisa melupakan. Masalah utamanya adalah ketika kita mau melupakan, kita harus ingat dulu apa yang mau dilupain. Bener gak sih, guys? Iya, betul.
Iya, ini makasih banget loh teman-teman Nusantara Muda udah gabung ngeramein live-nya kita di ruang curhat ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau misalnya ada yang ngasih pengalaman yang relate, boleh banget loh ya gitu. Nah, jadi aku mau lanjut ke Teh Anissa dulu nih Teh. Jadi kan kita nggak bisa nih untuk melupakan ya. Intinya mekanisme kita nggak didesain, mekanisme memori dan otak kita nggak didesain untuk melupakan. Tapi masalahnya merelakan ini juga sulit Teh gitu. Jadi gimana sih proses biar kita bisa merelakan itu Teh? Gitu. Oke. Maaf dulu Kalau motong. merelakan, iya mangga. Enggak, maaf dulu motong. Apa Iya, namanya? gimana? Suka ada istilah cinta tidak harus memiliki. Enggak ada itu. Oke, cinta. Oke. Silakan mengatakan silakan. Oke. Nanti aku tanya bagian itu ke kamu ya, Ma ya. Aku pengen denger dulu dari Teh Anissa nih. Sebenarnya proses merelakan itu kayak gimana? Dan nanti aku pengen cross check dari pengalaman kamu gimana, Ma, pas proses merelakannya dan sebenarnya hasil merelakan yang selama ini kamu usahain tuh resultnya apa gitu. Nanti aku ke kamu ya, Ma ya. Oke? Oke. Nah, merelakan ini Nah, merelakan ini sebetulnya tidak menghapus memori sih sebenarnya gitu ya. Tapi hanya mengubah makna. Nah, ini yang mungkin agak beda gitu ya. Betul, mengubah makna. Jadi ada 3 nih. Kalau misalnya kita merelakan itu berarti artinya yang pertama adalah kita mengakui bahwa itu memang terjadi. Gitu ya. Harus kita akui dulu bahwa ya kita pernah bareng gitu ya. Kita pernah nyusun rencana masa depan juga pernah gitu ya. Pernah jalan-jalan ke tempat yang memorable banget, itu pernah terjadi gitu. Terus yang kedua, kita menerima bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol gitu. Termasuk pemikiran orang lain, termasuk sikap orang lain gitu. Nah, yang ketiga, kita akan memberi arti baru gitu ya, artinya luka yang selama ini tuh kita jadi kayak berdampingan gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita punya makna baru, kita akan berdampingan dengan luka, tapi dia tidak menyakiti lagi. Gitu. Artinya kita pernah terluka dengan after breakup lah ya, mungkin putus sama dia. Tapi ketika kita punya pemaknaan nih, misalnya, oh iya, apa ya yang salah dengan aku? Misalnya kita evaluasi diri, atau misalnya, ya memang kita nggak punya prinsip yang sejalan, kayak gitu. Nah, ketika ketemu orang baru dan kita udah siap, gitu ya, itu tuh rasanya tidak akan sesakit yang awal, karena kita punya makna yang berbeda ketika di awal. Itu kan kalau kita menjalin relasi gitu ya, kenal sama lawan jenis kan itu akan ada tahapan belajarnya tuh, proses belajarnya, pemahaman karakter gitu ya, konflik yang pernah ada gitu. Oh, yang sebelumnya kalau misalnya kita telat banget dan gak ngasih kabar, dia tuh bakalan marah banget misalnya gitu. Oh, berarti ini yang harus aku rubah dari sikap aku misalnya gitu. Dan itu akan jadi kayak semacam preventif kali ya dari kitanya. Oh, pelajaran kita baru gitu kali ya. Iya, buat next gitu. Relationship ada pelajaran baru. Oke. Irma nih, gimana Mak? Apa yang dijelasin sama Teh Anissa ini cocok nggak sama yang kamu kerjain atau kamu punya ini sendiri, punya POV kamu sendiri Mak? Cocok kok. Jadi pas begitu kita udah pernah merasakan itu ya. Jadi ya benar gitu kan. Jadi kitanya lebih evaluasi diri aja sih gitu. Salahnya di mana gitu kan. Kurangnya di mana. Gitu. Jadi saat nanti kita mau mulai hubungan yang baru itu, kita udah tahu gitu. Kita harus seperti apa, bagaimana gitu. Dan harus diingat guys. Oh iya, apa tuh? Jangan terlalu mencintai orang lain, lebih baik mencintai diri sendiri. Widih, berat banget deh bahasanya nih. Kenapa kamu bisa sampai ngasih statement itu, Mak? Kalau misalkan nggak mau sakit, jangan terlalu mencintai orang. Jangan terlalu mencintai orang. Oke. Ada pengalaman apa dengan kamu mencintai orang itu sampai kok
kamu bisa punya statement kayak gitu, Mak? Kepo aku, Mak. Gimana? Ya karena itu, karena pernah ngerasain rasa sakit dan nggak enak itu tuh sampai nangis berhari-hari gitu kan. Oh itu nggak enak banget. Oke. Dan Boleh, aduh, boleh dikasih spill sedikit tentang ceritanya ke teman-teman biar orang-orang di sini juga ngerti konteksnya kamu, jangan Mak. dah, Jangan ya. jangan Sedikit deh. aja biar orang-orang bisa ngerti bahwa oh konteksnya Irma tuh ini loh gitu. Nggak harus semuanya, nggak masalah. But just spill sedikit Pokoknya, aja yang eh, pokoknya jangan terlalu mencintai orang lain itu aja. Kalau mau setengah-setengah aja, jadi biar sakitnya nggak begitu. oke. Nah, ini dari POV Teteh nih ya, dengar statement Irma kayak gitu, Teh. Kira-kira nih, gitu kan ya, kita sempat ngobrol di luar sesi ini ya, gitu. Boleh dikasih gambaran nggak, Teh? Kenapa sih kok bisa ada orang yang punya statement sampai kayak Irma gitu? Ya, sebetulnya itu apa ya, kayak ya maksudnya kita kan pengen punya rasa aman untuk diri sendiri. Kadang kalau misalnya kayak ada rasa makan untuk kita apa ya pertahan diri gitu dirinya, kayak ada sama orang ini nih pengalaman kayak gini kita mau, jadi kalaupun ketemu sama orang sih role diri gitu bahwa kita tuh nggak diri kita kalau udah harus sayang banget sama orang punya sesuatu yang harus penati banget itu aja. Kalau semua di banget memang kita juga tidak perlu tahu nih visi ke depan kita tuh nanti harus gitu buat si ke depan apa, karena kan kita ketemu sama orang harus orang yang beda ya nantinya gitu. Artinya sih kan penting kalaupun kita yang gitu ya cukup tahu banget artinya tapi cuma itu kan emang nggak bisa memahaminya dia cukup bisa gitu tak itu punya lain ketika misalnya actually emang kita kan udah siap gitu ya mungkin kita lagi punya yang baru tentu kita jadi kita apa yang beda dari yang sebelumnya yang lain kayak saya dan yang menjalin relasi ya hubungan baik dan kita misalnya jadi memang blok banget nih sama orang, memang di tahap awal akan ada rasa itu, jadi kayak sulit percaya sama orang, takut menjalin hubungan yang baru lagi sama orang, kayak ada gambaran gitu ya di kepala tuh tahu banget lah nanti dia kalau konflik nanti kayak gini terus aku jadi sakit terus ya gitu pasti tahu banget gitu nanti alurnya. Cuman secara sehat kan manusia tuh sudah ditakdirkan gitu ya berpasangan gitu dan punya visi ke depan sebagai keluarga gitu. Jadi sebaiknya sih disehatkan dulu gitu ya. Dengan beberapa tips yang kita punya obrolan yang sebelumnya ya tentang gimana caranya overthinking ini kita handle dengan sehat gitu. Artinya salah satunya memang kitanya juga harus sehat dulu gitu ya, udah siap gitu, udah stabil, kita bisa menjalin relasi yang baru. Dan ingat bukan orang yang sama gitu ya, dia pun akan berbeda dan settingannya pun pasti akan berbeda gitu. Dan kita juga pasti udah punya pengalaman belajar yang baru karena kita punya makna yang baru tentang diri kita dan orang lain gitu. Oke. Irma, gimana Irma? Dari penjelasan Teh Anissa, ada yang mau komenin? Ada yang mau dikomenin? Halo, Mak? Iya, apa? Gimana, Mak? Kan tadi, apakah relate sama yang kamu alamin? Apa yang dijelasin sama Teh Anissa? Ya, lebih punya apa ya defensif aja sih gitu. Jadi nggak mau sakit lagi gitu. Oke, iya sih. Karena kita bisa kayak gini kan, maksudnya kan kita juga kan punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bisa jadi itu bukan pengalaman pertama gitu loh. Yang memang itu bisa jadi ngebentuk perilaku baru lagi nanti gitu kan. Ketika misalnya ya yang tadi Teh Anissa bilang gitu. Ya kita udah mulai dideketin sama orang. Jangankan pas putus gitu. Dari PDKT-nya aja kita udah bisa lihat dan udah bisa ngepredik. Bener gak sih, Mak? Kamu ngalamin gitu gak sih, Mak? Iya, bahkan aku sekarang nih ya, kalau misalkan laki-laki terus udah muncul rasa gitu yang enggak deh, jangan sampai terlalu dalam, udah cukup segini aja, udah sampai segitunya. Jadi sampai akhirnya yang rasanya menggebu-gebu awalnya itu menggebu-gebu, aku suka gitu kan.
yang menggebu-gebu tuh pada akhirnya yang ini lagi flow lagi gitu, jadi standar lagi gitu. Jadi kan istilahnya siapa sih yang bisa menjaga diri sendiri selain diri sendiri gitu, yang ngejaga hati kita benar tuh sih. siapa kalau bukan diri Iya, sendiri iya. gitu. Dan Memang nggak mau terlalu sakit ya jangan terlalu mencintai terlalu dalam, itu aja. Keren ya. oke ya, dan Mutia pun bilang setuju katanya ya Mut ya. Bener gak Mut? Ada cerita apa nih Mut kamu bilang setuju Mut? Kayaknya relate. Kayaknya relate ya. Iya teman-teman yang punya cerita relate boleh banget kita obrolin di sini. Karena balik lagi ya, seakan-akan setelah putus tuh kita tuh beneran dihadapkan sama kenyataan yang berbeda gitu. Setelah setelah kita terbiasa gitu kan, setelah kita punya kebiasaan yang let's say kebiasaannya apa good morning sayang gitu kan, terus good night sayang gitu, dan tiba-tiba itu hilang tuh kayak ih kok nggak ada yang ngechat lagi sih gitu kan. Ih kok perasaan ada yang hilang sih gitu. Dan sebenarnya kalaupun misalnya kita lihat ya, dan apa namanya, kamu sendiri bisa ngeprediksi nggak sih Mak, dari awal kenal endingnya tuh bakal kayak apa? Ada prediksian kayak gitu nggak? Nah, itu tuh kayak mungkin itu ya relate sama pertanyaannya Salsa, gimana caranya tahu dia orangnya, Kak, gitu. Oke. Itu gimana tuh Mak? Feeling sih gitu. Sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu orangnya atau bukan gitu. Kita tuh nggak akan pernah tahu gitu. Sebelum kita menjalani seseorang gitu. Sebelum kita ngerasa kita menjalani ini tuh hubungan itu sama seseorang ini gitu. Nggak akan pernah tahu kita. Kalau misalnya kita belum coba, kita nggak akan pernah tahu itu orangnya atau bukan gitu. Oke. Tapi dari mulai kenal nih, ada gambaran nggak sih di kepala kamu kalau misalnya nih, oke, aku deketin sama dia nih, terus kayak mulai ngejalanin kan, biasanya startnya kalau sekarang dari HTS dulu kan guys. Dari HTS dulu gitu kan, dari HTS dulu, terus kayak kayak kita mulai kenalan dulu, ngobrolnya enak atau enggak gitu kan, bisa nyambung atau enggak dari segi obrolan, terus bahkan mungkin kita ketemu dulu sama orangnya 2-3 kali ketemu dan segala macam gitu kan. Nah, dari Irma sendiri nih Mak, ketika misalnya kamu udah mulai ada pendekatan sama orang yang atau ada orang yang deketin kamu, sejauh mana sih kamu bisa ngelihat bahwa ini kayaknya aku bisa lanjut sama ini deh, atau ih kayaknya aku nggak bisa lanjut sama ini deh. Kamu ngelihatnya biasanya dari apa Mak? Karena berhubung saya ini orangnya cepet ilfeel gitu kan. Oke, cepet ilfeel. Oke, terus. Ya. Jadi saat seseorang tidak seperti yang aku inginkan, langsung enggak. Oke, menarik sekali. Jadi kayak ketika kamu udah ada kata nggak srek sama dia, mau itu udah sedekat apapun, kamu langsung cut off, langsung hilang gitu, atau gimana Mak? Nggak langsung hilang ya, langsung slow respon. Oke, startnya dari slow respon dulu. Oke. Teh, menurut Teteh apa yang terjadi di Irma sampai segitunya nih Teh, ketika dia ngeresponin cowok yang deketin Teh? Kan emang cewek tuh si feelingnya udah kayaknya kalau misalnya udah ngobrol emangnya mungkin bisa sejalan gitu ya. Tapi ketika misalnya ngobrolin hal yang lain, kayaknya kok rada-rada kayaknya nggak bisa deh gitu. Pasti ada feeling kayak gitu. Nah, ya mungkin ini pun berangkat dari pengalaman gitu ya. Pengalaman yang kita jadikan sebagai guru terbaik lah ya. Gimana caranya kita bisa memilih orang yang tepat gitu. Terus kedepannya kita bisa prediksi ini bakalan langgeng gitu ya, bakalan bagus gitu. Nah, kalau untuk orang tertentu mungkin akan sangat dalam ketika misalnya punya problem yang lumayan cukup
berat kali ya. Nah, kalau dalam psikologi itu ada yang namanya ACT. ACT itu acceptance commitment therapy gitu. Nah, satu terapi ini mungkin bisa membantu nih teman-teman yang memang terlalu dalam banget gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu nih hubungan teman-teman itu, mungkin ada yang memang kita nggak tahu ada kekerasannya, mungkinnya ada bullying verbal gitu, kita juga nggak tahu nih. Nah, ketika misalnya memang itu ada dalam suatu hubungan, ya memang harus di stop gitu, karena ini tidak sehat. Nah, dalam psikologi itu bisa dibantu dengan terapi itu. Jadi, dengan adanya terapi itu, kita dibantu untuk bisa menyudahi konfliknya gitu ya. Dari sana kita dibantu untuk bisa memaknai diri. Sebetulnya kita jadi melatih diri untuk punya self control gitu. Jadi, intinya bahwa ketika kita mulai ketemu sama orang baru gitu kan, kita punya, kalau dalam keluarga mah kayak mau punya perahu gitu ya, kita tuh mau berlayarnya kemana gitu. Nah, ketika si nahkodanya misalnya udah nggak sejalan nih, kayak misalnya dari kita obrolin tentang rencana masa depan, atau misalnya kamu misalnya 2 tahun lagi nih di kerjaan kayak gimana, itu kan bisa kegambar nih ya, dia tuh sebetulnya punya plan apa enggak, atau misalnya ya udah deh jalan aja gitu ya, atau misalnya ya udah kita sebatas kenal aja dulu gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang punya hubungan gitu yang kurang sehat, itu bisa dibantu dengan terapi itu. Nah, namun ketika misalnya sudah sejalan gitu, udah klik gitu ya, karena memang ketika kita sudah menjalani pun, kita akan mengenal kembali si orang itu, tidak mulus gitu ya dalam perjalanannya gitu. Rata-rata sih di 1-2 tahun itu kita akan kembali mengenal gitu ya, mengenal si karakter orang ini, karena inilah yang akan menjadi pelengkap, karena kan kita pun nggak sempurna ya, setiap orang itu nggak sempurna, dan kita pun akan dipasangkan dengan yang melengkapi gitu. Mungkin kalau misalnya kita orangnya tuh ekspresif banget, ceria banget gitu ya, pasti akan ketemu sama orang yang kalem gitu ya, jadi pasti akan ngelengkapin. Begitupun dalam hal interaksi, mungkin kita orangnya pengennya cepet gitu ya, tapi ternyata pasangan kita tuh lambat banget gitu, dan itu yang mungkin yang saling ngelengkapin. Jadi memang perlu misi visi yang memang sejalan. Artinya ketika menikah pun bukan sesuatu yang indah gitu ya, tapi kita akan mengarungi lautan ini yang ada ombaknya, tapi gimana caranya kita bisa tetap dapat ikan banyak nih, ya berarti kita komunikasinya harus sejalan, harus saling melengkapi. Gimana caranya kalau aku kayak gini, oh ya udah berarti kamu kayak gitu ya, harus ada keterbukaan komunikasi gitu. Namun jadi awal kita mengenalnya juga lebih nyaman. Nah, kalau misalnya nih Teh, kita ngejawab pertanyaan dari Salsa nih tadi, sebenarnya apa sih Teh yang bisa kita lakukan kalau misalnya kayak ada checklist tertentu nggak sih yang kita bisa tahu kalau dia tuh orangnya bukan sih gitu loh. Ada something yang bisa kita lihat nggak Teh sebagai indikator bahwa oh kayaknya kalau ini bukan orangnya deh, oh kayaknya kalau ini orangnya deh. Bisa ini nggak Teh? Ada yang bisa kita lihat nggak Teh? Kasat mata gitu Teh. Oke. Nah, kalau di biasa saya ketemu sama dan banyak grafologi couple gitu ya. Jadi artinya sebetulnya itu kayak stand screening karakter orang. Nah, sebetulnya ketika kita ketemu sama orang kan tidak dites secara psikologi, enggak gitu ya, tapi kliknya nih secara perasaan. Ya awalnya kan pasti lihat dari visual dulu gitu ya. Ih, cantik nih gitu, atau misalnya ih ganteng nih misalnya gitu ya. Itu awal ketertarikan. Nah, kemudian berlanjut ketika pas ngobrol, oh ternyata nyambung gitu ya. Nah, di sini pas sudah ada interaksi secara komunikasi. Nah, kita jadi perlahan tuh jadi tahu karakternya seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman bisa coba ya, kayak misalnya beberapa tes yang umum kali ya, yang cuman sederhana lah, bisa sederhana, mungkin bisa dicoba tes-tes yang lain yang gratis nih, itu sebagai gambaran aja ketika misalnya kita bisa saling mengevaluasi gitu ya. Nah, yang paling kelihatan kan cara dia mengekspresikan emosinya, cara dia berkomunikasi, cara dia untuk bisa menjaga kita misalnya gitu ya. Nah, itu hal-hal sederhana yang jadi panduan checklist kali ya, bahwa orang ini, oh, ini orang ini nih bertanggung jawab biasanya gitu, atau nih orang ini nih
sayang sama keluarganya, misalnya kayak gitu. Oh, orang ini tuh dia sudah punya plan jangka panjang. Itu sebetulnya ada hipotesa-hipotesa kecil yang biasanya kita bikin ketika udah jalan misalnya 1 tahun atau misalnya 6 bulan gitu. Karena biasanya suka ada konflik tuh di tahun-tahun itu ya biasanya gitu. Oke. Ma, gimana Ma? Dapat pelajaran baru Ma buat bikin checklist Ma? Akhirnya aku akan membuat checklist ya, yang tadinya aku bilang enggak deh, kayaknya mungkin itu tadi benar kata Tenisa, setiap orang tuh tidak sempurna, dan begitu pun juga dengan aku juga sama, aku juga sebenarnya nggak sempurna gitu, tapi kan kadang kita tuh selalu membayangkan dengan terdoktrin tuh dengan quotes yang ada di TikTok, di Reel, standar gitu kan. TikTok ya, itu ngaco sistem TikTok. Iya, jadi kita yang nentuin, ini enggak deh. Terus kalau misalkan kayak chat salah dikit aja gitu kan, enggak. Gitu. Karena simple banget gitu, cuman kayaknya enggak deh gitu. Tapi ya setelah dari itu, misalnya kayaknya aku harus bikin checklist gitu deh. Mencoba untuk menjajal selama 6 bulan apakah si checklist itu terpenuhi atau tidak. Gitu. Iya, dan dari aku sih tambahannya lebih kayak gini sih. Sebelum kamu bikin checklist, ini tambahan dari aku ya, kamu coba gambarin dulu tipe idealnya kamu tuh 100% kayak apa. Jadi misalnya kamu suka yang apa gitu kan, kamu suka yang yang bisa bayarin paylater kamu misalnya gitu kan. Atau kamu suka yang gimana gitu kan. Nah, jadi kayak sama kamu bikin dulu tuh gambaran ideal yang kamu pengen tuh 100%-nya seperti apa. Itu topnya. Terus bikin juga standar below-nya tuh minimal berapa persen dari 100% itu gitu loh. Jadi ketika nanti kamu mulai lagi PDKT gitu kan, ketika kamu mulai lagi dideketin, kan biasanya cewek nunggu ya, koreksi kalau aku salah sih. Biasanya kan cewek nunggu tuh, nunggu dideketin, terus kayak nunggu kayak menilai gitu kan. Privilege cewek itu di situ, sementara cowok tuh harus usaha gitu. Iya, effort ya. Iya, cowok harus tunjukin effort dan cewek tuh harus menilai. Meskipun ini aku agak nggak setuju, tapi kita bahas di obrolan lain deh. Tapi poinnya yang pengen aku garis bawahi adalah aku setuju banget sama yang dibilang sama Teh Anissa barusan bahwa kita harus punya checklist gitu loh. Kita harus punya checklist kriteria idaman kita ceweknya kayak gimana, kalau cowok ke ceweknya kayak gimana, dan at least bikin aja kayak mini probation gitu. Dalam 3 bulan ini berapa persen nih yang ke checklist gitu kan. Kalau dalam 3 bulan ini let's say ada 50% yang ke checklist, kita lanjut ke 6 bulan gitu. Jadi kayak karena dari yang aku pahami ya Teh ya, ini koreksi kalau aku salah ya Teh ya, kita akan terus mengenal sisi baru pasangan nggak sih Teh? Jadi kayak misalnya dalam 3 bulan nih, kita awalnya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus nanti di bulan keempat tuh ada hal baru gitu loh. Dan selalu ada hal baru yang bakal dia tunjukin dan mungkin itu ngagetin. Benar gak sih Teh? Iya betul. Jadi itu terus belajar gimana, mengenal. itu gimana sih Teh sebenarnya Teh? Iya, ketika kita ketemu sama orang pasti yang akan kita lihatin tuh sisi baik dulu ya. Jadi artinya biar dia tetap lengket sama kita gitu ya, biar dia tetap amazed sama kita gitu ya. Jadi pencitraan diri ini penting sebetulnya gitu. Jadi lengketnya tuh masih lengket banget gitu ya. Nah, kalau udah mulai nyaman, oh aku bisa ngeliatin sisi apa ya, sisi malesnya aku mungkin ya, sisi yang memang selama ini tuh kita banget tapi nggak pengen diliatin gitu, misalnya malas-malesannya itu tuh akan mulai terlihat gitu. Jadi tantangannya mungkin di sini ya. Jadi artinya kita jadi bisa tahu nih, oh dia tuh karakter utuhnya gimana sih misalnya gitu ya. Kata Mbak Sasa. Ya benar, kata Sasa dan ini welcome ya buat yang datang ya. Kita lanjut ngobrol dulu ya. Lanjut Kak. Iya benar. Jadi memang pencitraan itu akan dilihat pertama kali ya. Kalau kita disebutnya itu persona kali ya. Iya benar. Akan kita liatin. Jadi sisi baik yang kita liatin lah ya sederhananya. Iya benar. Lagi jaga image banget. Gimana caranya biar kita kelihatan bagus, biar kita kelihatan sempurna gitu kan. Nanti yang pelan-pelan seiring berjalan itu kayak kebuka gitu gak sih Teh? Iya betul. Makanya memang perlu waktu untuk bisa mengenali gitu ya, mengenali pasangan, dan kita juga memang
harus punya misi nih. Kalau misalnya misi untuk keluarga, tuh tipe yang seperti apa gitu. Sehingga kalaupun meleset nggak jauh banget lah. Dan karakternya pun akan saling mengisi nantinya. Karena kan nggak mungkin ya kita nyari misalnya pasangan hidup untuk suami yang bener-bener carinya tuh sempurna banget gitu. Dan itu carinya sampai ke negeri Cina pun mungkin nggak ada gitu. Jadi memang PR-nya adalah kita saling lengkapin, tapi dari sisi mananya nih, sehingga kita nanti tetap bisa sejalan gitu. Oke, Mak, ada pengalaman relate, Mak, tentang jaim-jaiman ini, Mak? Relate sekali. Hah? Gimana, Mak? Coba, Mak. Oh, itu ada yang nanya nih. Kalau nggak sengaja deketnya sama temen sendiri dan udah gak jaim, gimana? Gimana nih? Ayo. Nah, ini justru akan lebih apa ya? Lebih nyaman mungkin ya. Karena kan biasanya kalau sahabatan nih ya, sahabatan cewek sama cowok, itu pasti motifnya sebetulnya dia suka gitu, bukan sahabat beneran ngejagain Nah, gitu. itu Dia yang pasti garis kan bawahi. Itu harus digarisbawahi. Mut, kata kuncinya, Mut. Gitu. Karena Jadi nggak ada persahabatan. Ya bener. iya, Lanjut. benar. Iya, boleh dicoba deh. Itu kayak judul film ya, jadinya sahabat jadi Oh, suami kayak apa judul gitu. lagu juga, Sahabat Ya, Jadi Cinta. kan. Teman tapi mengikat. Iya, jadi kalau misalnya ternyata jadi apa ya? Ternyata dia lebih charming nih dari yang lain gitu ya, atau lebih bersinar dari yang ya sebetulnya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya tanya lagi ke diri kita, misi visinya mau gimana gitu. Apakah kita cuma mengenal aja nih, atau memang ternyata bisa jadi serius gitu ya? Nah biasanya kan suka Iya, ada oke. obrolan-obrolan misalnya kayak aku inget dulu tuh PDKT sama suami tuh sampai udah tahun keberapa ya? Kita tuh Boleh, sampai boleh nabung cinta, boleh bareng. cinta. Nabung bareng. Sampai nabung Boleh cinta, bareng. boleh banget, boleh banget. Ya, lanjut, Iya lanjut, lanjut. boleh. Iya, jadi sampai nabung bareng gitu. Artinya mungkin di saat kita memutuskan untuk nabung bareng, berarti kan kita sudah ada komitmen gitu ya. Nah itu Ya, nanti boleh benar. ditanya tuh, Benar, diobrolin benar, gitu benar. dengan pasangannya gitu. Oke, oke. Ma, menurut kamu mungkin nggak sih, Ma, sahabat jadi cinta, Ma? Atau emang jatuhnya sahabat cuma jadi friendzone? Ada tuh kasusku itu menimpa diriku. Oh ya? Gimana? Boleh spill dikit gak tuh? Oh iya, ya nggak apa-apa, Aduh, nggak apa-apa. aku takutnya buka aib ya. Cuman Ceritain yang menurut kamu worth buat diceritain aja. ya, jadi menurutku apa namanya itu? Ku pikir tidak mungkin gitu kan, karena aku Nggak mengenal mungkin. baik, Oke. gitu kan. Iya, karena aku mengenal baik seorang ini gitu kan. Rasanya nggak mungkin, tapi karena mungkin mereka itu terus apa namanya terus bersama gitu kan, satu kerjaan, sering cerita, sering curhat, mungkin apa namanya teh masalah masing-masing, timbullah rasa nyaman gitu. Nah, disitulah timbullah perhatian-perhatian gitu. Nah, dari perhatian-perhatian itulah yang mengarah ke arah romance gitu ya. Nah. Wah, ini agak berat nih pertanyaannya. Kak, gimana tanggapan kakak ketika hubungan udah berjalan dia minta serius? Ketika mau diseriusin dia kabur sama orang lain. Nah, lo gimana nih? Irma atau Tahanisa dulu, mangga yang merespon. Silahkan. Mangga Teh Irma dulu mungkin. Boleh. Irma gimana, Mak? Menurut kamu, Mak? Oh, ini yang nanya laki-laki ya? Nah, Iya, ini yang nanya laki-laki. Apa namanya perempuan yang ngajakin serius gitu kan. Biasanya rata-rata pasti perempuan nanya mau serius terus si laki-lakinya tuh banyak nanti gitu ta. Nah begitu si laki-laki beneran mau serius gitu kan, itu tuh udah disalip duluan sama orang lain gitu yang benar-benar mau serius, udah siap segalanya semuanya gitu. Nah, perempuan tuh butuh yang pasti-pasti. Benar. Sedangkan kan laki-laki kayaknya mungkin lebih banyak mikir ini gimana ke depannya gitu kan. Sedangkan kan kalau perempuan sudah benar-benar udah siap semuanya gitu, udah all package gitu kan. Entah itu dari materinya, entah itu dari sikapnya, sifatnya gitu kan, mentalnya gitu.
I see, I see. Oke, kalau Betul dari nggak Teh sih? Anissa gimana Teh? Nah lo, gimana Teh? Iya, betul. Biasanya memang gitu ya Teh ya. Kadang kalau misalnya pengennya tuh udah all package gitu ya, tapi ternyata banyak pertimbangannya. Karena kalau pertama saya lihat dari beberapa pengalaman atau cerita gitu ya kali. Nah, kalau misalnya laki-laki itu lebih banyak pertimbangannya karena memang dia akan menjadi orang yang menafkahi si istri ini gitu. Artinya dia akan membuat aman dulu kali ya, aman secara finansial gitu, stabil secara pekerjaannya gitu, sehingga mungkin belum bisa bilang oke nih kalau misalnya memang belum belum cukup apa ya stabil semuanya. Memang tidak harus stabil tapi minimal udah kerja deh gitu, udah kerja karena mikirnya mungkin lebih panjang daripada cewek kali ya. Kalau cewek kan misalnya kayak udah deh mau apa lagi, kita kan udah lama nih misalnya gitu ya, udah deket mau ngapain lagi, ya udah kita ke jenjang serius aja gitu. Tapi kan yang dimaksud jenjang serius sama cowok tuh bener-bener yang oh aku tuh berarti harus jadi ayah, harus bisa menafkahi Iya, panjang keluarga, banget itu mikirnya. Bener, panjang gitu. bener. Mungkin Panjang banget rumit mikirnya. gitu kali ya, jadi pikirannya memang udah jangka panjang. Jadi baiknya Nah, sih kalau menurut aku itu diobrolkan dulu. Artinya rencana ini kan kalau menikah itu mungkin mudah ya, artinya kan kayak seremonial. Tapi ketika kita sudah menikah, sesungguhnya itu hidup dimulai dari saat itu. Saat ketika misalnya kita sudah selesai menikah, nah kita mau ngapain nih? Gitu. Itulah yang nanti si oke. nahkodanya nih yang akan mengarahkan gitu. Jadi baiknya sih menikah itu dibicarakan secara serius berupa komitmen ya. Artinya untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Oke, nah ini ada respon lagi nih dari Aditnya. Maaf, saya sanggah Kak, justru orang lain yang dia pilih itu belum siap. Nah ini PR-nya, Dit. Justru masalahnya ya, orang yang jatuh cinta itu memang fungsi logisnya tidak berjalan dengan baik. Secara hormonal gitu ya, dari yang aku pelajari. Mungkin ini bisa ditambahin sama Teteh ya. Jadi secara hormonal itu otak kita tuh ketika jatuh cinta tuh banyak banget disuntik sama hormon-hormon yang bikin kita emosional gitu. Dan ketika misalnya si hormon-hormon ini memicu otak kita, itu melemahkan fungsi logis dan menguatkan fungsi berpikir emosionalnya gitu. Jadi itu si cewek, kalau berarti kamu cewek ya, si cewek ini sedang mabok hormon bisa dibilang gitu loh. Jadi fungsi logisnya lebih milih dia yang gak siap daripada kamu yang lebih siap. Gitu gak sih Teh? Iya sih, kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau ada istilah mah kalau udah suka teh dunia teh milik berdua gening ya. Jadi yang lain mah ngontrak gitu. Jadi sesaking ya udah gitu perhatiannya buat dia gitu. Maksudnya lupa secara logis itu memang tidak berjalan karena memang lebih dominan perasaan, lebih dominan pasti yang bilang lebih dominan rasanya memang ketika dari terima kasih ya nih pertimbangan. Oke. Irma gimana, Mak? Bener gak sih, Mak, kalau misalnya kita jatuh cinta tuh... Orang tiga dari ini, ini perlu ada pertimbangan-pertimbangan nih. Oke. Oke. Mak gimana, Mak, menurut kamu? Bener gak sih, Mak, kalau misalnya jatuh cinta tuh kita jadi bego? Ya bego sih. Itu ada yang nanya lagi Kak, kalau move on sebelum putus menurut Kakak Nah, iya, gimana? ini jadi pertanyaan yang menjelang terakhir ya. Oke. Menurut Teh Anissa gimana, Teh Anissa? Kalau move on sebelum putus, menurut kakak gimana? Oke, kalau move on sebelum putus, berarti artinya masih berjalan ya hubungannya ya? Kalau yang ada di tangkap aku ya, jadi Mutia ini posisinya let's say udah mau putus, tapi belum udahan. Cuman dia udah mempersiapkan diri untuk move on. Sebelum nanti putus beneran. Gitu bukan sih, Mut? Koreksi kalau aku salah, Mut. Oke, berarti ini Mbak Mutia melihat berjalan menuju putus ya, katanya. Iya, udah sinyal-sinyal berjalan menuju putus katanya. Iya. Oke.
Oke. Nah, berarti Mbak melihat hal-hal yang ganjil kali ya. Artinya mungkin gitu ya. Respon ngejawabin yang jadi lama banget gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang hingga Mbak Tia ini jadi ragu udah jawab gitu lagi sama dia. Udah deh, phone aja gitu yang sih dan kayak nyipin diri, kayak nyapi biar nggak terlalu sakit gitu. Kemudian gitu ya kalian ya. Nah, sebetulnya itu boleh kan ya gitu. Kalau dalam level itu nggak kita pun satu pihak itu sinyal gitu ya, itu pun sinyal tiga. Yang pertama, tiga keempat termasuknya yang responsif. Jadi artinya mungkin langsung punya pertimbangan iya bisa di sini ada iya. Jadi kalau langsung artinya itu punya dia secara puncak sehingga kalau misalnya dia udah bilang kebayang itu ya udah kita putus ya udah nggak apa-apa gitu. Nah untuk tipe yang seperti itu memang tidak akan terlalu larut mungkin ya, tidak akan terlalu larut, tapi memang dia akan menyibukkan diri dengan beberapa hal yang menjadi aku berharga lagi nih gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang tuh sudah wanti-wanti mutusin duluan. Oh iya benar. Iya, Bisa jadi udah prepare ya anak-anak sekarang pada udah prepare nih mau putusnya. Iya, jadi kayak nyiapin hati gitu ya mungkin. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, setiap orang itu punya respon yang beda gitu. Tapi yang pasti kita juga perlu menyiapkan mental gitu ya. Perlu ada persiapan diri bagaimana kita bisa stabil lagi ketika ada stresor datang gitu. Nah, inilah yang harus disiapkan sebenarnya. Mungkin salah satunya Teteh mungkin jadi kayak ikut kegiatan kayak kemarin tuh kita bahas kayak pelari dadakan ya, atlet dadakan kayak gitu. Jadi si energinya itu bisa dialihkan ke hal yang lebih positif gitu ya. Terus dikelilingi sama orang-orang yang peduli sama kita sehingga support system yang terbentuk nggak bikin kita jadi overthinking berlebihan, dan kita juga tetap menerima sih. Sebetulnya itu awal ketika kita ketemu sama stresor yang datang ya, kita akan menerima bahwa kita sedih, oke, gitu ya. Nah, tapi setelah itu kita mau gimana gitu. Jadi nggak apa-apa teh kalau misalnya move on duluan. Jadi udah tahu nih, udah ada sinyal-sinyal dan prediksi harus gimana ya berarti gitu. Oke, dari kamu sendiri gimana, Mak? Ada pengalaman yang relate kah dengan pertanyaannya Mutia ini? Sungguh, itu aku banget. Oke, gimana nih? Ini dari pelaku. Ayo kita ngobrol dari pelaku. Karena Mutia, itu aku juga merasakan gitu. Kenapa seseorang bisa move on gitu, padahal belum putus hubungan? Karena apa? Satu, biasanya nih si perempuan itu udah lelah berjuang. Yang aku pernah ceritakan bahwa si rasanya itu udah dihabisin duluan gitu kan. Udah lelah berjuang, lelah berharap gitu kan, terus berharap, tapi dari si pihak si pasangannya itu tidak ada perubahan sama sekali gitu kan. Biasanya perempuan itu perempuan itu punya sifat yang selalu bertahan dibanding laki-laki. Tahu kayak gitu ya. Perempuan itu lebih banyak bertahannya gitu kan. Masih dengan ini masih diperbaiki, ini masih bisa dibicarain, ini dimaafin, gitu. Sampai di mana di tahap udah habis, udah selesai. Udah rasanya udah nggak ada. Cuman tinggal nunggu momen benar-benar si laki-laki itu tuh benar-benar salah, udah selesai, dan semuanya say goodbye tanpa penyesalan, tanpa rasa sakit hati, dan itu tuh udah gitu, biasa aja, kita happy sama teman-teman gitu. Meskipun mungkin akan ke-trigger suatu saat, bakal rasanya flashback lagi gitu dengan rasa sakitnya, tapi ya udah gitu. Nggak yang sesakit gimana, nggak yang sesusah move on gitu. Mungkin akan keingat suatu saat, suatu hari nanti gitu. Cuman tidak akan begitu sakit. Oke. Wah. Ya gitu. Sabar-sabar aja gitu kan. Yang penting tips dari aku, habisin dulu rasa sakitnya, habisin dulu rasa penasarannya, habisin dulu semua rasa yang kamu punya gitu, sampai bener-bener kamu rela melepaskan gitu. Nah, balik lagi itu ke temanya merelakan. Kita setelah ngobrol sana sini kembali ke topik ternyata teman-teman. Jadi seru banget ya obrolan hari ini karena ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Terus kayak
ada tambahan pengetahuan dari Teh Anissa, ada tambahan pengalaman dari Teh Irma gitu kan, yang pada akhirnya aku bisa ngambil kesimpulan bahwa life after breakup itu basically buat aku tuh kayak kita nggak akan pernah bisa lupa karena otak manusia didesain untuk nginget, bukan buat lupa gitu loh. Mau digimanain pun basicnya kita mau melupakan pun harus inget dulu baru bisa lupa gitu. Jadi kayak itu opsi yang sangat amat tidak mungkin. Tapi untuk bisa merelakan pun perlu kata kunci yang menurut aku ini dari Irma banget nih. Bahwa untuk bisa merelakan, kita harus benar-benar puas dulu. Kita harus abisin dulu rasa penasarannya, kita harus abisin dulu ngerasain sakitnya sampai enek, sampai muak gitu kan, sampai akhirnya kayak, udah deh pasrah deh, hubungan aku tinggal udahannya aja deh. Gitu nggak sih, Mak? Pada akhirnya. Salah sedikit, padahal meskipun salah sedikit, padahal itu udah selesai. Itu udah selesai gitu. Dan poinnya life after breakup ini buat aku kata kuncinya ada di merelakan sih. Jadi kita berusaha gimana caranya buat cari tahu apa yang bisa membuat kita rela untuk melepaskan dia gitu ya. Udah tinggal tunggu waktu, pas putus pun yang kayak tadi dibilang Mutia gitu loh. Kita udah ada persiapan. Kita udah mempersiapkan diri sebelum udahan. Jadi ketika udahan nggak kaget, ketika udahan nggak ngemis-ngemis buat balik, nggak ketika udahan nggak pengen ada hal yang karena kita tahu bahwa di hubungan itu tidak menyenangkan, jadi udah daripada kita hidup di hubungan yang nggak menyenangkan, mending udahan aja deh, lebih happy sendirian gitu kan. Mungkin itu teman-teman obrolan kita sekarang. Wah, seru banget sih obrolan hari ini. Seru banget obrolan hari ini. Makan habis-habis ya. Iya, kita kalau misalnya nggak ada waktunya, mungkin kita bisa ngobrol lagi lebih banyak. Nanti ya, buat teman-teman, mungkin minggu depan kita bakal ada lagi di hari Selasa. Topiknya ya tungguin posternya aja ya. Nanti posternya bakal kita share lagi. Pokoknya kita live rutin tiap hari Selasa jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Gitu. Jadi dari aku, Faris, aku pamit. Dan teman-teman juga ya, makasih banget udah bisa hadir dan nimbrung di obrolan ini. Kita ketemu lagi minggu depan, obrolan di Ruang Curhat di minggu selanjutnya. Bye-bye guys.